葬る。標的葬る。Oke guys, welcome back to my channel kita official dalam pembahasan alur cerita anime baru yang berjudul Akame ga Kill. Sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin mau tanya gimana kabar kalian hari ini? Mas sendiri atau udah dapat buat Mimin malam minggu ntar nih? Ya udah, karena kabar kalian kayaknya baik untuk hari ini, semoga. Tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke alur cerita. Sebelum itu siapin kopi kerupuk goreng Jepang dan langsung masuk ke alur cerita Akame ga Kill part 1, berangkat. Cerita berawal memperlihatkan sebuah kereta kuda melintas dengan santuy, tapi tidak berselang lama muncul sebuah ledakan yang disusul dengan munculnya seekor monster tinggi besar menghadang. Cakar besar kuat tajam membanting ke arah kereta tersebut, tapi tiba-tiba logam keras panjang tipis melintas menghantam cakar kokoh sang monster yang membuatnya berteriak. Dengan sangat mudahnya anak muda tersebut membinasakan monster tersebut. Hanya dengan hitungan menit monster yang dapat menghancurkan sebuah rumah tumbang dengan goresan-goresan pedang yang melekat. Dia bernama Tatsumi. Tatsumi sendiri adalah seorang pemuda desa yang bertujuan merantau ke kota, yang bercita-cita menjadi sukses dan terkenal. Salah seorang pengemudi menasihati Tatsumi kalau ibu kota bukanlah tempat harapan dan mimpi yang diimpikan Tatsumi. Dia memperingati Tatsumi kalau di dalam kota memanglah ramai dengan lalu lalang manusia. Tapi di tempat tersebut juga terdapat monster yang jauh lebih buruk dari seekor naga yang tergeletak di belakang mereka. Monster yang dimaksud bukanlah monster seperti naga yang dikalahkan Tatsumi, tapi melainkan monster yang dimaksud adalah penghuni kota itu sendiri, yaitu para manusia. Manusia di dalam kota tersebut memiliki sifat yang jauh melebihi sifat monster yang tidak memiliki hati nurani sedikit pun kepada orang-orang yang lebih rendah dari mereka. Tatsumi yang memang memiliki semangat yang membara dan tekad yang kuat tidak begitu mengubris perkataan tersebut dan masih bertujuan berkebawah dan memajukan desa yang telah membesarkan kebahagiaan. Tatsumi telah sampai di ibu kota yang menjadi tujuan utamanya, berdiri di tengah-tengah orang-orang yang melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Tatsumi melamar di sebuah gedung untuk menjadi seorang prajurit, namun diharuskan memulai semuanya dari seorang infanteri. Tatsumi yang merasa kalau dia tidak layak menjadi seorang infanteri pun tidak terima dan langsung mengarahkan pedang kepada petugas. Petugas yang mendapatkan sebuah todongan pedang besar tiba-tiba pun marah dan lalu melempar Tatsumi keluar. Seorang mbak-mbak menghampiri Tatsumi. Dia menawari bantuan kepada Tatsumi, namun si empu yang ditanya malah fokus ke Si mbak mengetahui kalau Tatsumi berasal dari luar kota. Dia juga mengetahui tujuan Tatsumi datang ke ibu kota. Ia mengatakan kalau dirinya mengetahui cara cepat untuk dipekerjakan oleh pemerintahan. Namun sebelum memberitahukan caranya, ia meminta Tatsumi traktir dirinya. Tatsumi mulai merasa kesal dengan orang yang ada di hadapannya karena ia tak kunjung dikasih tahu mengenai cara cepat buat mendapatkan pekerjaan di kerajaan. Setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya orang tersebut memberikan Tatsumi cara cepat diterima kerja, yaitu dengan cara orang dalam dan uang. Orang dalam is the best choice. Tanpa pikir panjang, walaupun terdapat raut keraguan di wajah Tatsumi, tetap memberikan semua uang yang dimilikinya. Melihat kantung uang yang cukup besar membuat si mbak berbinar. Sebelum pergi, dia menjanjikan Tatsumi diterima dan langsung berpangkat seorang jenderal. Sementara Tatsumi yang memang baru dan belum mengetahui selak-beluk kota tersebut hanya memperlihatkan senyum gembira, mempercayai semua perkataan orang tersebut. Satu jam, 2 jam, 3 jam, sampai akhirnya matahari tenggelam dan tengah malam orang yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Pelayan yang melihat Tatsumi ngejedok dari siang pun beritahu kalau tempat tersebut akan segera tutup. Ia juga mengatakan kalau orang yang bersamanya tadi adalah seorang penipu. Pada saat Tatsumi pasrah dengan menjadikan jembatan sebagai tempat peristirahatan untuk malam ini, tiba-tiba sebuah kereta kuda berhenti tidak jauh dari dirinya. Seorang anak perempuan turun menghampiri Shima yang lagi memejamkan mata. Dia menawari Tatsumi buat tinggal bersamanya. Sementara Tatsumi yang mendapatkan pertanyaan tersebut masih terdiam, sampai akhirnya dengan sedikit malu-malu ia pun menerima ajakan nona tersebut. Oh,
アリアがまた誰か連れてきたぞ。あら、癖よね。Menceritakan tujuannya ke ibu kota demi memakmurkan desa yang telah membesarkannya. Ayah dari Arin akan mencoba membantu Tatsumi buat masuk ke militeran. Tapi sebelum itu ia menjelaskan kondisi ibu kota yang katanya sangat damai, sehingga Tatsumi hanya bisa ditempatkan di perbatasan. Dengan tekad yang kuat dan demi memajukan desa, ia akan tetap menerima semua resiko. Sumi juga menceritakan awal kejadian yang membuat dia dan sahabatnya terpisah, berawal ketika mereka berpamitan kepada kepala desa. Sebelum beranjak pergi, kepala desa memberikan sebuah benda yang bisa diyakini sebagai jimat. きっと神様が助けてくださる。ありがとな、村長。 Tidak berselang lama mereka berjalan, tiba-tiba seorang perompak menyerang mereka dan mengakibatkan ketiganya berpisah sampai detik ini. Ia khawatir dengan kedua sahabatnya tersebut. Walaupun ia mempercayai kemampuan keduanya, namun orang yang bernama Ieyasu sangat buruk dalam menentukan sebuah arah. Jadi teringat Zoro, coy. 二人とも無事にテートについてるといいんだけど。